Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liv Salma Hanani, NIM 2512215. Di sini saya akan mempresentasikan kedua buah proyek yang telah saya buat, yakni proyek 4 dan proyek 5. Untuk proyek 4 ini merupakan proyek pos ronda atau safety post dengan judul Trigonal Bambu. Lokasinya ini berada di Jalan Gendeng Cantel, Yogyakarta, terletak di tepat di tepi perempatan dengan lokasi yang berada di depan persawahan dan berada di daerah pemukiman penduduk. Untuk analisis site yang saya dapati, yakni intensitas angin yang cukup tinggi karena lokasinya berada di dekat persawahan. Yang kedua, kebisingannya rendah. Dan yang ketiga, lebih banyak mendapatkan sinar matahari dari arah timur. Dari analisis tadi didapati permasalahan, yakni bagaimana cara mendesain pos ronda yang terbebas dari panas dan hujan. Yang kedua, bagaimana cara membuat pos ronda yang nyaman bagi pengguna. Yang ketiga, bagaimana mendesain pos ronda yang dapat digunakan untuk mengawasi atau menjaga keamanan sekitar. Dari tujuan dibuatnya pos ronda ini adalah yang pertama, dapat menaungi dari panas dan hujan dan dapat digunakan sebagai tempat bernaung 5-8 orang, dan yang terakhir untuk keamanan, sehingga desain yang akan dibuat merupakan desain yang terbuka. Untuk aktivitas yang dapat dilakukan di dalam shelter atau pos ini adalah diri di dalam pos atau shelter, dapat bersantai sambil bersandar. Yang ketiga, dapat duduk di atas lantai pos ronda ini. Untuk kondisi atau aktivitas di sekitar site yang saya dapati adalah yang pertama, site terletak di area pemukiman warga. Yang kedua, site berada di dekat sekolah. Dan ini merupakan gambar situasi. Dan selanjutnya, untuk konsep desain. Konsep desain ini terinspirasi dari bentuk atap tajuk bangunan adat Jawa yang memiliki dua bentuk atap yang meninggi dan memiliki dua tingkatan atau lebih. Dan pada bagian atas dari atap bangunan tajuk itu cenderung lebih kecil daripada bagian bawahnya. Pada desain bangunan ini saya memasukkan bentuk struktur bending pada bagian atapnya, sehingga terkesan lebih futuristik dan menjadikan space di dalam bangunan itu lebih luas lagi atau memperluas ruang di dalamnya. Struktur penyangga mengalami tarikan pada bagian tengahnya yang menopang berdirinya lantai pos ronda. Ini struktur penyangga yang berbentuknya segitiga ini. Untuk struktur kolom, kolom yang memiliki dua buah kolom utama dan 4 kolom tepi yang menopang 2 kolom utama, sehingga total dari ke-6 kolom ini saling berhubungan dalam menopang struktur bangunan pos ronda. Dan untuk bangunannya sendiri ini memiliki ukuran 4 kali 3 meter, menggunakan struktur atap, kolom, dan juga penyangga yang berbentuk segitiga, sehingga tadi bernama trigonal bambu. Untuk struktur pada bangunan ini itu ditancapkan ke dalam tanah agar stabilitasnya baik dan juga kolom-kolom yang berdiri membentuk struktur segitiga sehingga jauh lebih kuat. Berikut merupakan gambaran dari stabilitas desain yang diperoleh. Gambar tampak dengan tinggi 400 cm dan panjang 400 cm dengan lebar 300 cm. Ini merupakan gambar potongannya yang pada bangunan ini menggunakan dua buah material utama, yakni bambu dan juga atap rumbia. Berikut merupakan detail dari sambungan bangunan yang terletak pada bagian A, B, dan C. Selanjutnya, ini merupakan model maket yang telah saya buat dari bangunan trigonal bambu ini. Untuk proyek yang kelima, ini ada proyek bambu shelter yang saya beri nama The Bond atau ikatan. Berlokasi di Jalan Gendeng Cantel, Yogyakarta, yang terletak di tepi jalanan umum. Untuk analisis set yang saya dapatkan dari lokasi ini adalah yang pertama, intensitas angin yang cukup tinggi karena lokasinya berada di dekat persawahan. Yang kedua adalah kebisingan yang rendah. Dan yang ketiga, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan juga intensitas angin yang sangat lumayan besar karena letaknya di ruang terbuka. Dari analisis yang saya lakukan, didapatkan beberapa permasalahan.
Yang pertama adalah bagaimana cara mendesain shelter yang terbebas dari panas dan hujan. Yang kedua, bagaimana cara membuat shelter yang nyaman bagi penggunanya. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendesain shelter yang dapat digunakan untuk menambah sarana bagi publik atau menambah sarana bagi sekitarnya. Ini tiga permasalahan tersebut saya meresponnya ke dalam fungsi dari shelter, yakni dapat menaungi dari panas dan hujan. Yang kedua dapat digunakan sebagai tempat bernaung 5-8 orang. Dan yang ketiga dapat mendukung kegiatan di sekitar site. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan di dalam shelter adalah yang pertama berdiri, yang kedua dapat duduk di atas kursi, yang ketiga dapat duduk di atas lantai atau lesehan. Dan didapati ada kondisi atau aktivitas di sekitar site, yakni site yang berada di area pemukiman warga, dan site terletak di timur. Di timur site terdapat sekolah, dan yang ketiga, site merupakan lahan hijau persawahan yang sudah dikeringkan. Dan selanjutnya adalah konsep desain. Terinspirasi dari bentuk kendang alat musik khas Yogyakarta. Pada desain ini terinspirasi dari dua komponen kendang, yakni pada bentuk dan juga karakteristik ikatan pada kendang. Bentuk awal kendang, yakni berbentuk tabung yang memiliki lengkungan pada kedua sisinya, yang kemudian ditransformasikan bentuknya mengalami tekanan pada bagian atas dan bawahnya, kemudian pada bagian kanan kirinya juga mengalami tekanan, sehingga menghilangkan bentuk lengkungan pada kedua sisi tiang tersebut menjadi bentuk tabung, tabung tanpa lengkungan. Kemudian pada bagian bawahnya mengalami pergeseran atau tarikan, menjadikan bentuk kendang yang awalnya tabung menjadi dua buah persegi panjang yang tidak sejajar. Dari bentuk tersebut kemudian ditransformasikan menekuk ke bagian atas dan didapati bentuk seperti ini. Saya juga mengambil transformasi dari karakteristik ikatan pada kendang, yang mana pada kendang khas Yogyakarta terdapat pola ikatan yang berbentuk huruf Y. Ikatan tersebut berfungsi untuk mengencangkan ikatan pada kendang, yang kemudian diaplikasikan kepada struktur bangunan ini. Jadi, pengaplikasiannya yakni pada bagian yang melingkupi bangunan ini, pada bentukan yang melintang di atas bangunan dengan bentuk zigzag. Itu fungsinya untuk memberikan gaya tarik, dari rangka atap ke kolom, sehingga struktur bangunan ini lebih kuat. Kemudian atap terbuat dari material membran, dan juga selain terbuat dari membran, atapnya juga terbuat dari kaca. Untuk dindingnya itu dibuat juga dengan pola yang saling berkaitan secara vertikal dan horizontal, yang merupakan visualisasi dari pola anyaman bambu. Selanjutnya, di sini ada beberapa tampak dari timur, selatan, barat, dan juga utara. Dan ini merupakan tampak interiornya dengan kursi yang memiliki penyimpanan di bawahnya, agar dapat digunakan sebagai penyimpanan barang. Untuk denahnya sendiri seperti ini, berbentuk persegi panjang dengan memiliki dua tingkatan lantai, yakni lantai luar dan lantai dalam. Kemudian bangunan ini memiliki panjang 475 cm dan lebar 700 cm dengan tinggi sekitar 4-5 meter. Dan ini merupakan potongan dari bangunannya. Bangunan ini potongan AA. Dan yang ini merupakan potongan BB. Dan berikut merupakan exploded structure. Yang ini ada di sini ada penutup atap, rangka atap, di sini ada kolom dan penegak bangunan. Dan di bagian bawah ada landasannya. Detail A, B, dan C seperti ini. Detail pada bagian atap, ini juga bagian atap, dan detail pondasi yang ditancapkan ke dalam tanah. Dan selanjutnya ini merupakan maket yang telah saya buat seperti ini. Dan ini merupakan montasenya. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.